salah satu jin, ya. Karena di tepi malam itu nggak ada sesuatu apa-apa di sini ada, jangan ini. Allah katanya akan mempertemukan sesuatu yang ada. Maka diperintah salah satu jin untuk mencebur ke dalam laut. Masa mati itu tidak pantas maaf. Dalam laut. Beberapa saat kemudian muncullah si jin tadi. Dia tidak menemukan apa-apa dan lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai baginda Nabiullah Sulaiman, ketika saya di dasar samudera saya nggak menemukan apa-apa. Mohon maaf. Nabi Sulaiman nggak puas. Ya santai Mas Bro, santai. Betul-betul nanti kamu akan menemukan inti dari cerita ini. Kemudian memerintahkan lagi Nabi Sulaiman kepada salah satu jin yang sangat terkenal, namanya jin Ifrit. Jin Ifrit itu dulu kan pernah bisa memindahkan ratunya istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata makling bisa pindah. Jadi jin Ifrit juga demikian, diturun masuk ke dalam samudera, masuk dalam samudera, bahkan lebih jauh dari jin yang pertama disuruh Nabi Sulaiman tadi. Sampai dalam cari sesuatu yang ada yang luar biasa itu ternyata nggak ada. Naiklah dia, lapor kepada Nabi Sulaiman. Baik, baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu sampai saya di dasar samudera yang jauhnya 2 kali lipat dari jin yang pertama tadi, saya juga tidak menemukan apapun. Kemudian Nabi Sulaiman ini memerintahkan satu punggawa kerajaan yang bernama Asif bin Barqiyah. Saya ulangi, namanya siapa? Asif bin Barqiyah, bukan Barqiyah, Barqiyah. Asif bin Barqiyah. Dia adalah seorang yang mempunyai kecerdasan tinggi, ahli Taurat, dan mempunyai ilmu laduni. Kalau tak kayak pertanyaan gak tahu hebat ya. Dia adalah ahli Taurat, dan mempunyai ilmu laduni. Kalau dulu ngarani saben ilaten muni ini dijawab, ngerti. Maka diperintahkanlah Nabi Sulaiman yang merintahkan pada Asif bin Barqiyah, wahai Asif, tolong cari keajaiban apa yang akan ditunjukkan Allah kepadaku. Si Asif tadi tidak segera menceburkan diri ke samudera, tapi apa yang dilakukan anak-anak? Yang dilakukan Asif adalah berdoa kepada Allah. Dia diam sebentar, mengangkat tangannya ke langit, baca doa. Tidak lama kemudian apa yang terjadi anak-anak? Dari samudera tadi, dari laut tadi muncullah sebuah Ka'bah. Kubah itu seperti ujungnya masjid itu ya, tahu ya? Berwarna putih. Ya, ulangi, kubah yang berwarna putih. Dari kubah itu terdapat 4 pintu anak-anak. Pintu yang pertama terbuat dari intan permata, luar biasa. Pintu yang kedua dari yakut, yaitu batu mulia yang sangat keras, yang sangat indah. Kemudian pintu yang ketiga dari mutiara. Sedangkan pintu yang keempat dari Zabarjud, yaitu batu mulia yang penuh dengan khasiat dan karomah. Oke, singkat cerita langsung itu poin. Nabi Sulaiman terpesona dengan kubah yang putih tadi, yang ada 4 pintunya tadi. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar dibukakan dari pintu-pintu tadi. Setelah berdoa, anak-anak, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah, ditemukan seorang pemuda. Ya enggak sih mas deh ya, gini, wah pemuda, bukan kemudi, pemuda. Seorang pemuda yang sedang beribadah, berdoa kepada Allah. Lantas Nabi Sulaiman berdialog dengan pemuda tadi. Jadi kita singkat ceritanya jadi dua. Boleh misalnya ingin ditambahin ya, undang lagi. Dialog Nabi Sulaiman dengan si pemuda tadi demikian. Hei pemuda, kamu ini dari golongan jin apa golongan manusia? Nah, kemudian si pemuda tadi menjawab, wahai
Nabiullah Sulaiman, saya ini termasuk golongan manusia. Oh ternyata manusia. Kemudian dalam dialognya itu Nabi Sulaiman bertanya lagi, kenapa kamu kok bisa di dalam kubah dan ada di dalam samudra? Ini apa? Ini apa saya? Ada apa? Maka si pemuda tadi menjelaskan, baik Nabiullah Sulaiman, saya ini seorang anak yang pada waktu hidup kedua orang tua saya. Orang tua saya itu ibunya buta, ibu saya buta. Kemudian ayahnya lumpuh dan saya merawat kedua orang tua saya. Itu lebih dari 70 tahun. Bayangkan anak. Pemuda tadi merawat bapak ibunya yang sakit, ibunya buta, ayahnya lumpuh selama 70 tahun. Saya yakin kalian semua punya bapak ibu kan? Oke. Ini pemuda merawat bapak ibunya selama 70 tahun dan keduanya semuanya cacat. Maka ketika ibunya mau meninggal dunia, dia berkata dan berdoa, ya Allah, berikan umur yang panjang kepada anakku. Ingat, doa ibunya adalah memohon kepada Allah supaya anaknya diberi umur yang panjang dan jadikan dia anak yang taat ya Allah. Kemudian ketika bapak atau ayahnya mau meninggal dunia, ayahnya juga berdoa. Apa itu doanya? Ya Allah, jauhkanlah anakku ini dari godaan setan dan membawanya ke dasar laut. Jadi waktu itu si pemuda tadi tidak ngerti dia dibawa di tengah laut di dalam samudra. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, ketika kamu di dalam samudra, terus kamu makannya bagaimana? Ini maafmu. Setiap hari anak-anak, menurut ceritanya si pemuda tadi, bahwa setiap hari Allah mendatangkan makanan lewat burung. Bagi caranya kan Allah kan bisa ada. Jadi setiap hari itu datang ekor burung dari penjuru dunia bersiang mengantarkan makanan. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hei pemuda, maukah kamu hidup bersama aku? Bosan, tidak Nabi, saya cukup di sini saja. Kemudian ditanya lagi, kamu hidup pada zaman siapa, hei pemuda? Saya hidup pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman itu menghitung-hitung, berarti usiamu itu lebih dari 1400 tahun. Iya. Diajak bersama Nabi Sulaiman tidak mau, dia pengen dimasukkan lagi ke dalam samudra. Ini artinya apa anak-anak? Hikmah yang kita bisa petik bahwa doa orang tua, mas, doa orang tua ini sangat bersahabat. Maka jangan sekali-kali melukai hati kedua orang tua. Ya. Apalagi yang sudah kelas 3 ini mendekati ujian, yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, tolong minta doa itu kepada kedua orang tua kalian. Alhamdulillah, walatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mari bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mak lapir ngombe jawet, jadi pikir marai mumet, tuku jawet neng prapatan. Timbang mumet ayo selawatan, timbang mumet selawatan.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cilik-cilik diulang ngaji, besok gede supaya ngerti. Ngerti iku ana carane, asal nurut karo gurune. Asal nurut karo gurune. Agama Islam agama suci, wong gak sembahyang bakal rugi. Rugi dunia ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Rugi akhirat bakal cilaka. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. dapat selalu bersolawat 1 kali, Allah mendoakan kebaikan kepada kita 10 kali. Kemudian menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskannya untuknya 10 kali keburukan. 10 kali diri dengan 10. Kita membaca sholawat 1 kali. Untuk itu anak-anak, satu-satunya perintah Allah yang tidak mengutus malaikat Jibril hanya satu, anak-anak. Apa itu? Perintah.